Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya. Kita sore ini kita akan belajar tentang dasar-dasar pemrograman. Dalam hal ini kita akan belajar tentang algoritma sebagai materinya untuk dasar-dasar pemrograman ini. Algoritma ini adalah materi yang harus kita kuasai sebelum kita melakukan pemrograman nanti. Jadi kita akan belajar bagaimana kita membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, seperti kita ketahui, komputer itu sebenarnya adalah alat bantu ya. Jadi ini harus dipahami bahwa komputer adalah alat bantu yang pintar. Nah, pintarnya ini adalah karena ada program. Pintarnya komputer itu karena ada program. Ada program komputer yang dipasang di dalamnya. Nah, program ini dibuat oleh orang-orang yang disebut sebagai programmer. Nah, karena kita yang buat, berarti sebenarnya kita ini lebih pintar daripada komputer. Hanya saja bedanya adalah kalau komputer itu dirancang untuk ya bisa bekerja terus-menerus dan konsisten. Kalau kita ya ada saatnya ngantuk, ada saatnya capek seperti itu. Nah, sehingga kita akan tidak bisa konsisten seperti halnya komputer. Kalau sudah ngantuk ya ngantuk, pengen tidur, sehingga kita nggak bisa mikir lagi. Nah, ini yang perlu diketahui. Nah, program yang dihasilkan oleh programmer ini yang menentukan kepintaran dari komputernya. Nah, ini yang perlu sama-sama disadari bahwa program yang dipasang di komputer menentukan komputer itu akan menjadi lebih pintar atau malah jadi bodoh. Karena kalau program yang ditanamkan, yang kita buat adalah program yang salah, komputer tidak mengerti, dia hanya bisa menjalankan saja. Berarti komputernya jadi bodoh, bukan komputer yang pintar lagi. Nah, itu ya. Itu yang perlu kita sama-sama sadari, bahwa kita akan mempelajari bagaimana membuat program. Nah, tapi sebelum membuat programnya kita harus mempelajari dulu bagaimana membuat langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Jadi komputer dirancang untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Menyelesaikan masalah. Nah, untuk bisa menyelesaikan masalah dengan program, maka kita harus memahami bagaimana langkah-langkah untuk bisa membuat program. Jadi menyelesaikan masalah dengan menggunakan program ya. Ini programnya. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana membuat programnya, maka kita harus tahu tentang langkah-langkah untuk membuat program. Yang pertama, kita harus memahami atau mengerti ya tentang masalah. Yang dihadapi atau harus diselesaikan ya. Harus diselesaikan dengan program. Nah, setelah paham, berikutnya kita harus tahu cara menyelesaikannya.
tahu cara menyelesaikannya, tahu langkah-langkahnya. Untuk menyelesaikannya, untuk penyelesaian masalah. Nah, baru setelah kita tahu langkah-langkah untuk penyelesaian masalahnya, kita membuat yang dinyatakan di sini dengan algoritma ya. Nanti kita akan mempelajari tentang ini. Nah, setelah itu baru kita melakukan implementasi atau coding. Dia menerjemahkan algoritma ke dalam program dengan menggunakan bahasa pemrograman ya. Ini. Jadi di sini, nah yang akan kita pelajari adalah sekarang ini adalah 1, 2, 3 ini. Yang utamanya adalah memang langkah ketiga. Bagaimana membuat algoritmanya untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi ini yang kita harus buat. Nah, kemudian setelah kita menerjemahkan ini, kemudian membuatkan programnya, kemudian kita melakukan pengujian atau testingnya. Apakah program yang sudah dibuat itu sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak, bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi atau tidak dengan menggunakan program. Nah ini.